Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Pitutur dan Motivasi. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah rumah tua yang sederhana, tinggal seorang wanita bernama Amira. Usianya tak lagi muda, tapi tubuhnya yang kurus dan ringkih masih menunjukkan ketegaran. Amira hidup sendirian setelah suaminya meninggal dunia 10 tahun yang lalu. Putrinya, Dinda, sudah lama tinggal di kota besar, mengejar mimpinya. Namun, meskipun jarak memisahkan mereka, Amira selalu merasa dekat dengan anaknya. Setiap kali Dinda pulang, dia merasa dunia ini masih punya arti. Suatu pagi, Amira duduk di teras rumahnya, memandangi halaman yang mulai dipenuhi bunga-bunga yang bermekaran. Langit biru dan udara segar membawa ketenangan, tapi ada sesuatu yang mengganggu pikirannya. Beberapa minggu terakhir, tubuhnya semakin lemah. Rasa sakit yang dulu hanya datang sesekali kini semakin mengganggu. Namun, dia tidak ingin mengkhawatirkan Dinda. Amira tahu, anaknya sedang sibuk dengan pekerjaan dan kehidupan di kota. Amira selalu mencoba menutupi semuanya dengan senyuman. Hari itu, Amira mendapat kabar yang tak terduga. Di sebuah rumah sakit di kota, dokter memberitahunya bahwa dia mengidap kanker stadium akhir. Waktu yang tersisa hanya tinggal beberapa bulan. Dokter menjelaskan dengan lembut bahwa tidak ada lagi yang bisa dilakukan. Amira merasa dunia seakan runtuh di depannya. Namun, di balik kesedihan yang mendalam, ada sebuah perasaan yang lebih besar. Dia harus menyampaikan ini kepada Dinda. Amira memutuskan untuk tidak memberitahu Dinda terlebih dahulu. Dia tahu betul, jika anaknya tahu tentang penyakit ini, Dinda akan segera kembali ke rumah, mengorbankan segala yang telah dibangunnya. Amira tak ingin itu terjadi. Dinda sudah bekerja keras untuk meraih impian dan karirnya. Amira ingin memberi kesempatan terakhir bagi putrinya untuk mengejar kebahagiaannya, tanpa terhalang oleh beban keluarga. Dengan langkah pelan, Amira berjalan menuju kamar tidur. Tangannya menggenggam surat yang belum sempat dia kirimkan pada Dinda. Dalam surat itu, dia menulis tentang semuanya, tentang penyakit yang diidapnya, tentang betapa bangganya dia terhadap Dinda, dan tentang betapa dia mencintai anaknya lebih dari apapun. Namun, di akhir surat itu, dia menulis sesuatu yang sangat berat. Aku ingin kamu tetap bahagia, meskipun aku tak lagi ada. Hari-hari berlalu dengan perlahan, dan Amira semakin merasa lelah. Tubuhnya semakin lemah, namun semangatnya untuk menyembunyikan kenyataan tetap kuat. Setiap pagi, dia merawat kebun kecilnya, menyiram bunga-bunga yang mulai tumbuh dengan penuh kasih. Dia tahu, bunga-bunga itu akan mekar dengan indahnya, sama seperti Dinda yang dulu kecil dan penuh harapan. Amira tersenyum saat mengingat masa-masa itu. Meskipun sudah berusia lanjut, hatinya masih muda, penuh kasih sayang untuk putrinya. Namun, rasa sakit di tubuhnya tak bisa lagi disembunyikan. Saat malam datang, tubuhnya sering menggigil, dan napasnya terasa sesak. Amira merasa seolah-olah waktunya semakin dekat. Di luar jendela, hujan turun dengan deras. Dengan sisa-sisa kekuatannya, Amira memutuskan untuk menelepon Dinda, untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan. Dinda, ibu baik-baik saja. Jangan khawatir, kata Amira dengan suara yang agak terengah, berusaha terdengar tenang. Bu, kok suara ibu kayak gitu? Ada apa? Suara Dinda terdengar cemas dari ujung telepon. Amira terdiam sejenak. Tidak mudah baginya untuk mengakui bahwa tubuhnya kini tak lagi kuat. Tapi, dia tak ingin membebani Dinda. Setelah beberapa detik hening, Amira berkata dengan suara lembut, "Ibu hanya sedikit lelah. Kamu sibuk, kan? Nanti kalau ada waktu, kita video call ya." Dinda merasa ada yang tidak beres, namun dia tak ingin menambah kekhawatiran ibunya. "Iya, Bu. Aku akan coba luangkan waktu minggu depan. Ibu jaga kesehatan, ya." Amira menutup telepon dengan senyum yang dipaksakan. Dia tahu, mungkin inilah percakapan terakhir mereka yang terdengar begitu biasa. Tidak ada yang istimewa. Tapi bagi Amira, itu adalah percakapan yang sangat berarti. Namun, di dalam hatinya, Amira merasa gelisah.
Dia sadar, Dinda masih belum tahu kebenaran yang tersembunyi di balik senyum manisnya. Amira ingin sekali melihat wajah putrinya untuk terakhir kalinya, memeluknya erat, dan memberinya kebahagiaan yang selama ini terpendam. Beberapa hari setelah percakapan itu, Amira mulai merasa semakin sulit untuk bergerak. Pagi itu, dia bangun dengan tubuh yang sangat lemah, napasnya terengah-engah, dan seluruh tubuhnya terasa sakit. Dalam keheningan rumah yang sepi, Amira merasakan bahwa waktunya semakin dekat. Dia tahu, jika dia tidak segera memberitahu Dinda, kesempatan untuk berbicara dengannya akan hilang begitu saja. Dengan berat hati, Amira menulis sebuah surat lagi, kali ini jauh lebih panjang. Surat itu penuh dengan pesan cinta dan harapan, terutama untuk Dinda. Amira menulis tentang semua kenangan indah yang mereka lewati, tentang saat-saat bahagia mereka bersama. Amira juga menulis tentang perjuangannya dalam membesarkan Dinda sendirian, setelah ayah Dinda meninggal dunia. Betapa ia bangga dengan pencapaian Dinda dan betapa ia ingin agar putrinya tidak merasa bersalah, meskipun mungkin hidup mereka tidak sempurna. Di akhir surat, Amira menulis satu kalimat yang ingin dia ungkapkan sejak dulu, namun tak pernah terucap. Ibu minta maaf kalau ibu tidak pernah bisa jadi ibu yang sempurna. Tapi kamu selalu jadi kebanggaan ibu. Maafkan ibu kalau ibu tidak bisa menunggu sampai kamu kembali. Ibu akan selalu mencintaimu. Setelah menulis surat itu, Amira merasa sedikit lebih tenang. Setidaknya, Dinda akan tahu betapa besar cintanya dan betapa beratnya keputusan yang diambil oleh Amira untuk membiarkan anaknya hidup dengan bebas tanpa beban. Namun, waktu terus berjalan, dan Amira tahu dia tidak bisa lagi menunda. Akhirnya, saat yang paling ditunggu-tunggu pun datang. Dinda, yang merasa ada yang tidak beres, memutuskan untuk pulang, meninggalkan pekerjaannya yang sibuk di kota. Ketika dia tiba di rumah, dia langsung menuju kamar ibunya. Pintu kamar terbuka perlahan, dan di sana, Amira terbaring lemah, tetapi tersenyum. Senyum yang sudah lama tidak terlihat oleh Dinda. Bu! Dinda terisak, berlari menghampiri ibu yang telah membesarkannya dengan begitu penuh kasih. Amira memegang tangan Dinda dengan lemah, tetapi dengan penuh kasih. Maafkan ibu, sayang, katanya pelan. Ibu hanya ingin kamu bahagia. Dinda menangis, memeluk Amira erat-erat. Ibu, jangan bicara begitu. Aku akan selalu di sini untuk ibu. Namun, Amira tersenyum dan meraih surat yang sudah lama ia tulis. Surat itu ia serahkan kepada Dinda dengan tangan yang gemetar. Dinda membuka surat itu dengan hati-hati, membaca setiap kata yang ditulis oleh ibunya. Matanya berkaca-kaca, dan setiap kata yang ditulis Amira membuat hatinya semakin hancur. Di dalam surat itu, Amira menulis bahwa ia ingin Dinda tidak merasa bersalah. Ia ingin anaknya hidup penuh kebahagiaan, meskipun dia harus pergi lebih dulu. Amira merasa bahwa ini adalah peluang terakhir untuk memberi Dinda sebuah kebahagiaan sejati, kebahagiaan yang tak terhalang oleh penderitaan ibunya. Di saat itu, Dinda menyadari betapa besar cinta ibunya, dan betapa kuatnya keputusan Amira untuk melepaskan dirinya demi kebahagiaan anaknya. Dengan air mata yang tak terhitung, Dinda berjanji pada dirinya sendiri, pada ibunya, bahwa dia akan mengingat semua pesan dan kenangan itu. Bahkan ketika Amira akhirnya pergi, Dinda tahu bahwa cintanya akan tetap hidup, memberikan kekuatan di setiap langkahnya. Amira menutup matanya dengan damai, dengan senyum yang lembut. Waktunya telah tiba. Tapi di dalam hatinya, dia tahu bahwa Dinda akan selalu membawa cintanya dalam setiap langkah hidupnya. Dan itu adalah kebahagiaan terbesar yang bisa ia berikan.